Negara objektif dalam pandangan Kunto Wijoyo, jalan menuju negara modern yang adil dan inklusif. Indonesia adalah negara yang unik, dengan lebih dari 270 juta penduduk, ratusan etnis, puluhan bahasa daerah, serta 6 agama resmi yang dianut masyarakatnya. Indonesia berdiri di atas keragaman yang luar biasa. Dalam kondisi sosial seperti ini, bagaimana negara seharusnya dikelola agar mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga tanpa diskriminasi? Pertanyaan ini telah menjadi bahan perenungan para pemikir bangsa. Salah satunya adalah Kunto Wijoyo, seorang cendekiawan Muslim, seorang sejarawan, dan seorang budayawan yang gagasannya banyak memengaruhi wacana Islam dan kebangsaan di Indonesia. Salah satu konsep penting yang ditawarkan oleh Kunto Wijoyo adalah konsep negara objektif. Konsep ini bukan sekedar wacana akademis, melainkan upaya mencari titik temu antara nilai-nilai Islam, nilai-nilai Pancasila, dan realitas pluralitas bangsa. Dalam pandangan Kunto Wijoyo, negara modern yang sehat harus bersifat objektif, tidak memihak kepada kelompok tertentu, tidak dikooptasi oleh kepentingan elit, dan tidak menindas minoritas. Negara harus menjadi wadah bersama yang mengatur kepentingan publik berdasarkan prinsip-prinsip universal, seperti prinsip keadilan, kemanusiaan, dan prinsip rasionalitas. Makna negara objektif. Secara sederhana, negara objektif adalah negara yang mengatur kepentingan publik secara adil dan rasional, tanpa didominasi kepentingan golongan, agama, atau ideologi tertentu. Berbeda dengan negara subjektif yang berpihak pada kepentingan sempit, negara objektif berdiri di atas semua golongan. Ia tidak menindas minoritas, tidak mengistimewakan mayoritas, dan tidak menjadi alat kekuasaan elit. Bagi Kunto, keobjektifan negara sangat penting dalam masyarakat yang plural. Indonesia memiliki keragaman yang jika tidak dikelola dengan adil dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Karena itu, negara harus menjadi hakim yang adil bagi semua warga. Negara tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk memperlakukan doktrin kelompok tertentu atas seluruh rakyat, baik itu doktrin agama, ideologi, maupun kepentingan ekonomi elit. Konsep ini tidak lahir dari ruang hampa. Kunto Wijoyo merespon realitas politik Indonesia yang pada masa Orde Baru dan bahkan pasca reformasi kerap diwarnai oleh konflik kepentingan, konflik ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh elit negara. Negara seringkali tidak netral, melainkan dikooptasi oleh kelompok-kelompok penguasa. Dalam kondisi yang demikian itu, kepercayaan rakyat terhadap negara makin menurun. Negara yang semestinya melayani kepentingan umum, justru melayani kepentingan sebagian elit kecil. Itulah mengapa Kunto Wijoyo menekankan pentingnya objektivitas negara. Landasan pemikiran Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo bukan sekedar seorang pemikir Islam, tetapi juga seorang sejarawan yang memahami dinamika sosial dan politik bangsa. Pemikirannya tentang negara objektif berakar dari beberapa landasan. Pertama, pluralitas bangsa Indonesia. Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Dalam masyarakat semacam ini, negara tidak bisa hanya memihak pada satu kelompok. Jika negara hanya menjadi alat mayoritas atau elit tertentu, ia akan kehilangan legitimasi. Keadilan hanya mungkin terwujud jika negara bersifat objektif. Kedua, demokrasi dan rasionalitas. Kunto Wijoyo melihat bahwa negara modern harus berbasis pada demokrasi dan rasionalitas. Demokrasi menjamin partisipasi semua warga, sementara rasionalitas memastikan kebijakan diambil berdasarkan ilmu, data, dan pertimbangan objektif, bukan emosi atau kepentingan sesaat. Dalam hal ini, ia mengingatkan bahwa politik seharusnya bukan sekedar perebutan kekuasaan, tetapi sarana mewujudkan kesejahteraan bersama. Ketiga, nilai-nilai Islam yang universal.
Meskipun berbicara dalam rangka kebangsaan, Kuntowijoyo tetap mendasarkan pemikirannya pada nilai-nilai Islam. Menurutnya, Islam mengajarkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kemanusiaan, pembelaan terhadap kaum lemah, dan kesetaraan. Nilai-nilai ini dapat diimplementasikan oleh negara tanpa harus menjadikan negara sebagai negara agama, negara Islam misalnya. Inilah yang membedakan pemikiran Kunto dari kalangan Islam politik yang menginginkan formalisasi syariat, di mana syariat menjadi hukum positif negara. Negara objektif dan Pancasila. Kuntowijoyo memandang Pancasila sebagai dasar filosofis yang selaras dengan gagasan negara objektif. Pancasila mengakui keberadaan Tuhan, yakni ketuhanan yang Maha Esa, namun juga menjamin kebebasan beragama bagi semua orang. Pancasila menjunjung kemanusiaan, keadilan sosial, dan menjunjung nilai-nilai demokrasi. Semua ini sejalan dengan gagasan negara objektif yang inklusif dan adil. Bagi Kuntowijoyo, negara objektif tidak menafikan nilai-nilai transendental. Ia bukan negara sekuler yang radikal, yang menginginkan agar agama dipinggirkan dari negara, melainkan negara yang menghormati agama dan menjadikannya sebagai sumber etika sosial. Namun, penghormatan itu dilakukan secara inklusif, bukan eksklusif. Negara tidak boleh memihak hanya kepada satu agama saja, tetapi harus memberi ruang bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan keyakinannya. Negara objektif dalam pandangan Islam. Sebagai seorang cendekiawan Muslim, Kuntowijoyo memahami keinginan sebagian umat Islam untuk menerapkan syariat Islam dalam negaranya. Namun ia mengingatkan bahwa formalisasi syariat bukanlah satu-satunya jalan untuk mewujudkan nilai-nilai Islam. Menurutnya, Islam lebih tepat diwujudkan dalam bentuk nilai dan etika universal yang dapat diterima oleh semua warga. Misalnya, prinsip keadilan dapat diterjemahkan dalam kebijakan pajak yang adil, perlindungan terhadap kelompok miskin, dan pemberantasan korupsi. Prinsip kemanusiaan dapat diterapkan dalam kebijakan HAM, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, negara objektif memberikan ruang bagi umat Islam untuk berkontribusi dalam kehidupan berbangsa tanpa harus memaksakan simbol-simbol formal dari syariat Islam. Ini juga sejalan dengan pandangan inklusif Islam sebagai rahmat bagi alam semesta, yakni rahmatan lil alamin. Ciri-ciri negara objektif. Untuk memahami lebih konkret gagasan Kuntowijoyo, kita bisa melihat beberapa ciri negara objektif. 1. Hukum berlaku bagi semua tanpa diskriminasi. 2. Kebijakan publik didasarkan pada kepentingan umum. 3. Keadilan sosial dan kesejahteraan. 4. Rasionalitas dan ilmu pengetahuan. 5. Menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mengapa negara objektif penting? Kuntowijoyo mengajukan konsep ini sebagai respon atas dua ancaman. Pertama, ancaman ekstremisme ideologis, baik dalam bentuk politik identitas yang memaksakan formalisasi agama maupun sekularisme radikal yang menyingkirkan agama dari kehidupan publik. Kedua, dominasi oligarki dan elit, di mana negara hanya menjadi alat bagi kepentingan segelintir orang saja. Negara objektif menawarkan jalan tengah. Ia mengakomodasi nilai-nilai agama yang universal, sekaligus menjaga netralitas negara dalam mengatur kepentingan publik. Dengan demikian, negara dapat menjadi tempat hidup bersama yang damai dan adil. Penerapan konsep negara objektif. Bagaimana konsep ini dapat diwujudkan? Kuntowijoyo memberi penekanan pada transformasi sosial yang berbasiskan pada ilmu pengetahuan. Artinya, umat beragama, khususnya umat Islam, harusnya terlibat aktif dalam politik dan pembangunan, tetapi dengan cara yang rasional, saintifik,
dan berorientasi pada keadilan sosial. Misalnya, mengembangkan kebijakan berbasis data untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, lalu menegakkan supremasi hukum yang melindungi semua warga tanpa pandang bulu, memperjuangkan kebijakan pendidikan yang adil dan merata, serta menolak diskriminasi berbasis agama, etnis, atau gender. Dalam konteks Indonesia kontemporer, tantangan bagi negara objektif cukup besar. Polarisasi politik, politik identitas, korupsi, dan ketimpangan sosial menjadi ancaman nyata. Karena itu gagasan Kunto Wijoyo tetaplah relevan hingga hari ini. Ia mengingatkan bahwa negara hanya akan kuat jika ia bersifat objektif, adil, dan melayani seluruh kepentingan publik. Kesimpulan, konsep negara objektif dari Kunto Wijoyo adalah gagasan visioner tentang bagaimana negara modern seharusnya berfungsi. Ia bukan negara agama yang eksklusif, bukan pula negara sekuler radikal yang menyingkirkan agama, tapi negara objektif adalah negara yang inklusif, yang menjunjung keadilan, kemanusiaan, dan menjunjung nilai-nilai rasionalitas. Dalam konteks Indonesia yang plural, gagasan ini sangat relevan untuk merawat persatuan dan menjamin kesejahteraan bersama. Kunto mengingatkan bahwa tujuan negara bukanlah sekedar mempertahankan kekuasaan, tetapi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam kerangka negara objektif tanpa harus memaksakan simbol formal syariat. Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi landasan filosofis yang selaras dengan gagasan ini. Dengan demikian, negara objektif adalah visi tentang negara yang benar-benar menjadi milik bersama. Negara bukan milik elit, bukan milik mayoritas, tetapi milik seluruh rakyat. Hanya dengan cara ini, cita-cita kemerdekaan, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat benar-benar terwujud.